Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang mirip dengan manusia itu terlihat cantik dengan gaun yang dipakai berwarna putih, yang sepertinya terbuat dari bulu-bulu angsa dengan kulitnya yang putih mulus, membuat siapapun akan terpana. Namun, ada yang aku waspadai. Di balik kecantikannya, dia memiliki aura negatif yang paling kuat di sini. Aku memasuki ruangan lobi pabrik garment itu. Aku dipersilahkan duduk di sebuah sofa yang berada di bawah tangga. Memang sedikit kecil ruangan lobi ini yang ada hanya meja resepsionis dan 3 sofa saja. Aku di lobi hanya sendiri setelah dipersilakan duduk oleh satpam yang mengantarku. Aku duduk dan kemudian membuka HP-ku untuk mengabari Via kalau aku sudah berada di lobi. Dia menjawab dia akan menemuiku beberapa saat lagi. Sembari aku menunggu Via datang menemuiku, aku iseng melihat ke sekeliling ruangan. Beberapa pajangan sempat aku perhatikan sesekali. Juga aku melihat ke atas, tepatnya ke arah tangga atas. Saat sedang mengamati keadaan sekitar, aku sempat merasa ada sesuatu yang bergerak ke sana kemari. Sekali, aku melihat ada yang bergerak dengan cepat dari sudut sofa, berpindah ke sisi meja resepsionis. Namun, setelah itu hilang. Tak ada lagi pergerakan setelah itu. Aku yang saking penasarannya sampai berdiri dan mendekati sisi meja resepsionis itu. Namun tak kutemukan apa-apa. Namun, saat aku berbalik dan mengarah pandangan ke tangga, sempat aku melihat seperti makhluk kerdil dengan wujud tanpa mengenakan baju. Hanya celana kecil yang sedikit lusuh. Makhluk apa itu teman-teman? Namun setelah aku melihatnya, makhluk kerdil itu langsung menghilang dengan cepat. Aku hanya berpikir palingan itu hanya salah satu penghuni sini saja. Maka aku cuek dengan hal itu. Setidaknya jika aku diterima di sini, aku sudah ada gambaran makhluk apa yang ada di sini. Aku kembali duduk di sofa tadi. Aku cek HP-ku untuk memastikan Via apakah menghubungiku atau tidak. Soalnya sampai sekarang belum terlihat juga. Ternyata saat kulihat di HP-ku tak ada notif dari siapapun. Karena bosan menunggu sendiri, aku memanggil Sinta untuk datang dan menemaniku di sini. 1-2 kali aku memanggil, namun Sinta tak juga datang. Sial, pikirku. Ini akan jadi benar-benar membosankan. Via belum kelihatan dan Sinta gak datang waktu dipanggil. Gangguan dari makhluk kerdil itu terus terjadi. Aku terus merasakan dia mondar-mandir kesana kemari, hingga pada akhirnya aku sadar. Ternyata makhluk kerdil itu tidak sendirian. Jumlahnya tidak hanya 1, namun ada beberapa. Setauku ada sekitar 3 makhluk kerdil. Saat sedang memfokuskan diri melihat salah satu makhluk kerdil itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh di lantai 2 yang menimbulkan suara yang cukup keras. Suaranya seperti lemari yang jatuh. Aku yang mendengar suara itu sangat kaget hingga aku berdiri dari dudukku dan melihat ke arah atas. Makhluk kerdil yang tadi mondar-mandir ikut berhenti dan melihat ke atas juga. Aku masih terus mantengin ke arah atas hingga pada akhirnya aku dikejutkan oleh suara. "Ngelamunin apa sih? Serius banget?" Suara Sinta
tiba-tiba terdengar tepat di telingaku sebelah kiri. Aku yang terkejut langsung melompat menjauh dari sana, dan para makhluk kerdil itu juga langsung menghilang, entah kemana. Dasar biasaan kamu ini, kalau ngebuat kaget kenapa sih? Dipanggil dari tadi gak keluar-keluar, ini keluar malah bikin jantungan. Hihihi, sengaja emang. Suruh siapa gak ngajak aku dari awal? Jawab Sinta dengan cengengesan. Lah, masa ia harus ngajak kamu terus sih? Kamu kalau diterima di sini harus hati-hati ya. Banyak makhluk yang sudah tidak suka kamu datang ke sini. Salah satunya pemimpin di sini yang mungkin sudah kamu lihat saat tadi akan masuk kemari. Maksudmu, wanita bergaun putih di atas itu? Iya, dia pemimpin di sini. Dia sudah memerintahkan para penunggu di sini untuk mengawasimu, termasuk si kerdil tadi yang ada di sini. Lah, memang kenapa? Aku kan baru di sini. Masa iya aku bisa membahayakan mereka? Sebenarnya mereka ini bukan penduduk gedung ini aslian, tapi mereka memiliki tuan dan memang dibawa ke sini. Ya, bisa dibilang untuk memperlancar si tuan ngambil uang perusahaan tanpa diketahui. Berarti ada salah satu karyawan di sini yang korup dong. Iya, dan Aruna saat pertama datang ke sini pun harus berhadapan dengan mereka. Tapi karena Aruna bisa bernego dengan mereka dan dia bilang tidak akan mengganggu kerja mereka di sini, makanya sekarang Aruna bebas keluar masuk. Ya, walau tetap dalam pengawasan penunggu tertentu. Terus, kenapa aku harus dicurigai juga? Aku kan tidak ada niatan untuk itu. Itu karena auramu yang berbeda. Ditambah lagi karena ada aku. Suara yang tadi kamu dengar itu karena aku menjebol salah satu pertahanan di sana. Jadi, siap-siap jadi buronan. Dasar, berarti intinya itu karena kamu, bukan aku. Ya, suruh siapa ngalahin aku masuk? Dasar gak ada akhlak kamu tak. Terus aku ini apa harus lanjut atau enggak nih? Lanjut aja Yan. Mau gimana pun aku tetap bisa ngadepin mereka. Ditambah nanti ada Aruna juga kan. Jadi tenang aja. Buktinya sosok cewek itu gak menampakkan diri kan. Udahlah, suka-suka kamu aja. Percuma juga aku ngelawan omonganmu. Aku terus berbincang dengan Sinta. Dan pada akhirnya Via pun keluar dengan Aruna yang mengikutiku dari belakang. Melihat aku duduk di sofa, Via langsung datang mendekatiku dan dia merasakan kalau aku di sini bersama dengan Sinta. Tak selang berapa lama setelah Via datang, ada seseorang turun dari lantai 2 dan ternyata dia adalah seorang HRD di perusahaan garmen ini. Via memperkenalkan orang itu padaku. Perkenalkan Pak Andreas, ini Rian kenalanku. Dia yang mau daftar di perusahaan kita untuk mengisi lowongan yang sedang kita butuhkan. Lelaki bernama Andreas itu kemudian menyalamiku dengan ramah. Oh, ini Mas Rian yang kemarin Via ceritakan itu ya. Mari ikut saya ke ruangan saya ya. Oh iya Via, kamu lanjut kerja ya. Tenang aja, Rian aman sama saya. Kemudian Pak Andreas jalan terlebih dahulu di depanku. Aku mengikutinya dari belakang. Dan dalam perjalananku mengikuti Pak Andreas, Sinta dan Aruna mengikutiku di samping dan kiriku. Dan kanannya juga. Kamu harus hati-hati dengan dia Yan. Sinta berkata demikian padaku. Memang ada apa dengan dia tak? Kelihatannya dia ramah kok. Kamu belum tahu saja Yan. Lihat saja nanti saat kamu masuk ruangannya. Aruna menambahkan. Aruna, kok kamu ikut sih? Bukannya aku menyuruhmu melindungi Via. Via akan aman kok di sini. Soalnya seluruh penghuni sini sedang membicarakanmu. Jadi aku bergabung dengan kalian. Takutnya Sinta kewalahan seperti dulu. Jawab Aruna sambil mengejek Sinta. Apa kamu bilang?
Aku gak akan kalah kali ini. Kita buktikan nanti. Yang ada aku yang akan menolongmu saat kamu terpojok. Sudah, tidak usah bertengkar. Kalau memang ini berbahaya ya kita harus bersatu. Setelah sampai di lantai 2, kita langsung menuju ke ruangan Pak Andreas. Aku terus mengikutinya dari belakang. Pak Andreas langsung membuka pintu ruangannya dan mempersilahkanku untuk masuk ke sana. Sesampainya di dalam ruangan Pak Andreas, betapa terkejutnya aku. Ternyata makhluk kerdil itu sedang asik bermain di ruangan itu tanpa bersembunyi saat kita datang. Dan lagi ditambah sosok wanita yang aku lihat dari luar tadi sedang duduk dengan santainya di salah satu sofa yang berada di ruangan Pak Andreas. Sosok wanita itu terus menatapku dengan tatapan sinis, seolah aku adalah sosok pengganggu di sana. Wajah tidak suka terpancar jelas di wajahnya. Aku dipersilakan duduk di sofa dan langsung duduk. Terus aku memilih sofa yang sedikit agak berjauhan dengan sosok wanita itu. Saat aku duduk, ekspresi Aruna dan Sinta terlihat dalam posisi waspada. Pandangannya tak lepas dari sosok wanita itu dan beberapa makhluk kerdil yang berada di sana. Sosok wanita itu berdiri dari posisi duduknya. Sinta dan Aruna yang sedari tadi memasang ancang-ancang untuk menyerang langsung sigap dengan posisi yang hendak menerkam. Namun sosok wanita itu bukannya menyerang, tapi dia malah pergi sambil tersenyum dengan ekspresi menjengkelkan. Aku yang berada di ruangan itu bersama Pak Andreas kemudian melanjutkan kepentingan kita, memberikan berkas lamaranku yang sudah aku persiapkan tadi dan kemudian diterima oleh Pak Andreas. Setelah itu Pak Andreas gantian memberikanku beberapa lembar kertas untuk aku isi sebagai syarat pendaftaran. Singkat cerita, setelah semua urusan dengan Pak Andreas selesai, aku diperbolehkan pulang terlebih dahulu. Jadi agenda hari ini hanyalah untuk mengisi formulir dari Pak Andreas. Setelah selesai, aku langsung beranjak pulang. Sesampainya di tempat parkir garmen, aku memberi kabar terhadap pihak kalau aku sudah selesai di sana dan langsung pulang ke kosku. Aku tidak enak untuk menyuruhnya datang, soalnya ini masih jam kerjanya. Makanya, aku hanya berpamitan lewat pesan telepon. Singkat cerita, aku sampai di kosku bersama dengan Sinta. Sinta mengatakan, aku untuk tetap harus berhati-hati dengan Pak Andreas. Karena ternyata dia adalah tokoh atau seseorang yang memelihara sosok wanita itu dan beberapa makhluk kerdil, dan dengan otomatis dia adalah sosok korup di perusahaannya. Tanpa sadar, hari sudah gelap. Aku yang merasa kecapean entah karena apa, langsung berangkat tidur dan di dalam tidurku, aku bermimpi sedang berada di sebuah hutan dengan suasana yang sangat gelap. Aku berada seorang diri di dalam hutan itu dan hanya ditemani sinar cahaya bulan yang lumayan untuk sebagai sumber penerangan. Aku menyusuri sebuah jalan setapak yang dipenuhi oleh daun-daun yang berguguran di sana. Entah aku berjalan ke arah mana. Di sekelilingku hanya ada pohon-pohon besar tanpa adanya penerangan. Aku hanya menuruti langkah kakiku. Suasana di hutan ini sangatlah dingin. Dalam mimpi aku hanya mengenakan kaos lengan pendek dan celana kolor. Merasa sangat kedinginan, kedua tanganku memeluk tubuhku sendiri, berusaha menghangatkan tubuh. Aku yang merasa kedinginan terus berjalan cepat, berharap setelah mengikuti jalan setapak ini, aku akan menemukan pemukiman. Suasana dalam mimpi seolah seperti nyata. Sedang fokusnya aku berjalan dengan terus memeluk tubuhku sendiri. Dari arah belakang aku mendengar suara. Sek, sek, sek. Suara dedaunan yang sudah gugur di tanah seolah ada yang menginjak atau menggerakkan sehingga menimbulkan suara itu. Aku yang penasaran lantas menoleh ke belakang untuk mencari tahu sumber dari suara itu.
Saat aku menoleh ke belakang, aku tidak menemukan asal dari suara itu. Aku hanya melihat pepohonan besar yang tadi sudah aku lewati, ditambah gelapnya hutan. Karena tak menemukan sumber suara yang aku cari, maka aku lanjutkan langkahku ke depan. Aku percepat langkahku lagi dengan harapan yang masih sama, yaitu untuk berharap di depan ada pemukiman penduduk. Namun, saat aku kembali melangkah dengan cepat, suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar sangat banyak. Mungkin ada 3 atau 5 sumber, seharusnya jika itu dapat dilihat. Aku yang saat itu tidak ingin menengok ke belakang untuk mencari tahu sumbernya, terus melangkah dengan cepat ke depan. Dan tanpa disadari, suara itu terus mengikutiku. Dan sampai-sampai suara itu ada di sebelahku dan terus mendahuluiku. Terlihat di sebelahku ada sesuatu yang bergerak dengan cepat mendahuluiku dan membelah dedaunan di sekitarku, yang jelas itu adalah sumber dari suara yang sejak tadi aku dengar. Aku yang terus melangkah dengan cepat sekarang berlari karena melihat gerakan itu dan merasa aneh. Karena aku tak melihat apa yang membuat pergerakan itu sehingga membelah dedaunan di tanah itu. Saat sedang berlari, tiba-tiba dari belahan dedaunan itu ada sesuatu melompat ke beberapa pohon yang belum bisa aku lihat sosok apa itu. Saat aku berlari sambil memperhatikan itu, aku terjatuh karena tersandung akar pohon yang mencuat di tanah. Tubuhku tersungkur di tanah yang dipenuhi guguran daun itu. Rasa sakit yang kurasa sangat terasa nyata. Aku bangkit dari posisi terjatuhku dan saat aku berusaha bangkit, aku mendengar sebuah teriakan. Suara yang sangat aku kenal. Aku bergegas berlari menuju ke arah suara teriakan itu. Suara teriakan itu semakin jelas aku dengar. Begitu juga rasa dingin yang kurasakan. Terasa lebih dingin lagi dibandingkan tadi. Aku terus berlari hingga akhirnya aku berada di sebuah tempat yang sangat luas, namun tetap dipenuhi dedaunan kering di atas tanahnya. Suara yang tadi aku dengarkan muncul lagi. Sek, sek, sek. Kali ini sumber suara itu melewatiku dan terus melesat ke depan. Aku masih berlari dan kali ini aku mengikuti dedaunan yang terbelah itu. Hingga akhirnya terlihat sebuah batu besar di tengah-tengah tempat itu. Terlihat sosok yang aku temui di pabrik itu berada di sana. Lebih tepatnya wanita yang menjadi peliharaan Pak Andreas berada di sana. Dia tidak sendiri. Dia bersama seorang wanita yang benar-benar sangat aku kenal. Dan dari suara yang ku dengar tadi, melompatlah makhluk-makhluk kerdil yang ada di kantor Pak Andreas juga. Aku mendekati sosok wanita itu dan semakin dekat, aku semakin melihat dengan jelas siapa wanita yang berada bersama sosok wanita itu. Dia adalah Via. Dia sedang dipegang dengan erat oleh sosok peliharaan Pak Andreas itu di bagian lehernya. Dia orang yang kamu sayangkan. Sosok itu bertanya sambil melirik ke arahku. Lepaskan dia. Mau kau apakan dia? Nadaku agak tinggi karena melihat kondisi Via. Tidak akan aku lukai dia selama kamu tidak berulah di wilayahku. Sosok itu menjawab sambil tersenyum sinis padaku. Apa salahku? Aku bahkan baru melihatmu hari ini. Aku tidak mengganggumu sama sekali, tanyaku padanya. Memang kamu tidak menggangguku, tapi penjagamu yang menggangguku, jawabnya dengan suara keras. Apa yang dilakukan Sinta? Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Saat aku masuk ruanganmu pun, kamu biasa saja. Kau tak tahu, dia baru membunuh satu bawahanku saat aku menyuruh bawahanku untuk menghadang dia masuk. Duh, sial. Kenapa Sinta melakukan itu? Dasar cewek sukanya bertindak gegabah, pikirku dalam hati. Maafkan penjagaku yang bertindak gegabah itu di wilayahmu, tapi aku mohon jangan lukai Via. Aku beri satu kesempatan lagi. Tapi jika penjagamu berbuat kurang ajar lagi, maka akan aku habisi semua yang ada di sekitarmu, terutama orang terdekatmu.
Terima kasih atas kemurahan hatimu. Maaf, aku harus menyebutmu siapa? Hahaha. Panggil aku Arka Dewi. Dia berkata demikian. Terima kasih, Ark. Belum selesai aku berkata, tiba-tiba suasana sekitar berubah jadi hangat. Suasana yang tadinya dingin sekarang berubah menjadi hangat. Sosok yang mengaku bernama Arka Dewi pun tiba-tiba berubah ekspresinya menjadi serius, seolah sedang bersiap untuk sesuatu. Rasa dingin sudah mulai hilang dan berganti dengan suasana hangat. Dan seperti biasa, Sinta tiba-tiba datang dan berada di sampingku. Kamu ini kenapa tidak memanggilku dari tadi? Protes Sinta padaku. Sudah Sinta, sudah. Nanti yang terjadi akan tambah rumit. Aku menenangkan Sinta, berharap tidak akan terjadi hal buruk pada Via. Dan seperti biasa, Sinta yang sudah emosi langsung bergerak mengarah ke sosok Arka Dewi untuk menyerangnya. Spontan juga sosok Arka Dewi mengangkat tubuh Via di bagian leher, kemudian menusuk badan Via dengan tangan kirinya. Terlihat Via menjerit kesakitan dengan apa yang telah dilakukan Arka Dewi. Sinta tetap menyerang, namun dengan gesit sosok Arka Dewi mengelak dan terus menghilang sambil tertawa cekikikan dan berkata, "Ini hanya peringatan." Sosok Via mulai terjatuh ke tanah yang berselimut dedaunan. Aku merasa terpukul melihat hal itu. Aku pun berlari ke arah Via untuk menolongnya. Belum sampai aku di tempat Via terjatuh, tubuh Via memudar dan perlahan menghilang dengan suara rintihan yang terdengar sangat pedih. Aku yang merasa sedih bercampur marah langsung memanggil Sinta. Sinta, apa sih yang kamu lakukan? Selalu saja bertindak seperti itu. Lihat apa yang terjadi pada Via. Sadar, Yan. Sadar, dia bukan Via. Itu hanya ilusi yang dibuat makhluk itu. Aku yang masih shock dengan apa yang aku lihat hanya bisa terduduk di tanah sambil menangis kecil. Sinta yang melihatku sangat terpukul dengan hal itu langsung membawaku bangun dari mimpiku. Aku buka mataku perlahan dengan keringat yang mengucur di sekujur tubuhku. Bukan karena merasa gerah, tapi karena keringat ini adalah keringat dingin akibat mimpi tadi. Tubuhku masih terasa sangat dingin, sama persis dengan rasa saat di dalam alam mimpi tadi. Padahal kipas angin dan pintu kamar sudah tertutup rapat. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sinta berada tepat di sebelahku dengan posisi duduk. Sinta duduk kemudian memegang keningku. Terasa hangat tangan Sinta saat menyentuh keningku. Dan seketika itu juga aku merasa suasana sekitar mulai netral. Namun hanya saja rasa pusing dan mual tetap aku rasakan. Dalam tubuh yang lemas akibat mimpi tadi, aku bertanya pada Sinta. Tak, Via gak apa-apa kan? Tadi bener apa yang kau bilang kan? Dia bukan Via. Iya, tenang saja. Via masih aman bersama Runa, sesuai yang kamu minta pada Runa untuk menjaganya. Lalu siapa yang tadi ada di dalam mimpiku? Sosok itu memanipulasi mimpimu, Yan, dan membawa memori tentang Via. Makanya dia bisa tahu kalau Via sangat berarti buat kamu, dan dia menciptakan Via palsu di sana. Aku merasa lega dengan apa yang dijelaskan Sinta. Aku yang harusnya hari ini datang lagi ke pabrik untuk tes selanjutnya karena kejadian di mimpi itu, aku urungkan niat itu. Aku takut terjadi sesuatu pada Via, makanya aku putuskan untuk membatalkan kerja di sana. Pagi harinya, aku telepon Via untuk memberi kabar aku tidak bisa datang ke pabrik lagi karena aku merasa tidak enak badan. Ya, cuma alasan itu yang bisa aku sampaikan, karena itulah yang sedang aku rasakan. Terdengar suara Via sedikit kecewa dengan hal itu, tapi tetap dia mengerti keadaanku dan membiarkan aku beristirahat. Dan nanti sepulang kerja, dia akan menjengukku di kosku. Sampai sini dulu ya teman-teman, jangan kemana-mana. Cari tahu di bagian berikutnya ya, apakah Mas Rian akan lanjut ke pabrik atau stop. Tetap di Fakta Sejarah. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di bagian berikutnya.